Oke, selamat datang kembali di seri metode numerik. Untuk video kali ini akan membahas terkait hampiran turunan, ya. Jadi hampiran turunan di sini yang dimaksud adalah memberikan hampiran dari turunan sebuah fungsi ketika variabelnya itu bernilai dengan suatu konstanta, seperti itu. Sebelum ke sana, kita mau coba lihat definisi formal terlebih dahulu ketika kita ingin mendapatkan turunan dari sebuah fungsi. Oke, oke. Turunan dari fungsi f(x) pada titik x sama dengan c itu adalah dinotasikan dalam f aksen c, di mana di sini didefinisikan sebagai nilai limit dari h menuju 0, di mana bentuknya adalah fc ditambah h dikurangi dengan fc dibagi dengan h, ya. Nah, kemudian untuk mendefinisikan hampiran dari f aksen c, kita cukup untuk menghilangkan limitnya saja. Jadi yang kita ambil di sini adalah bentuk dari apa yang ada di dalam limit, ya. Jadi f aksen c-nya itu akan dihampiri dengan fc ditambah h dikurangi fc dibagi dengan h. Dan ini nilai H yang akan diberikan seharusnya bisa bernilai kecil sekali. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada contoh untuk fx sama dengan x kuadrat, kita ingin memberikan hampiran bagi f aksen 2 dengan menggunakan H sama dengan 0,01, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk mencoba bentuk hampiran ini, nilai C-nya adalah 2, nilai H-nya adalah 0,01, dan bentuk fungsinya adalah X kuadrat. Ya. Nah, jadi cukup disubstitusikan dan kita akan hitung semuanya. Ya. Kurang lebih pemaparannya seperti ini. Ketika C-nya sama dengan 2 dan H-nya adalah 0,01, berarti akan kita hitung F 2,01. Ya. Kemudian akan dikurangi dengan FC, di mana C-nya sama dengan 2, dan kesemuanya akan dibagi dengan H, ya, tadi 0,01. Ya. Dengan menggunakan Fx sama dengan X kuadrat, maka F 2,01 bisa dihitung menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Ya, F 2,01 sama dengan 4,0401, kemudian dikurangi dengan 4 dibagi dengan 0,01, ya. Ini kalau misalnya kita hitung secara sederhana hasilnya 4,01. Oke. Ini adalah nilai hampiran. Ya, kalau misalnya kita melihat bahwa ini fungsinya masih cukup sederhana, masih x kuadrat, dan kita bisa mendapatkan turunan eksaknya. Ya, jadi kalau misalnya fx-nya sama dengan x kuadrat, berarti f aksen x-nya sama dengan 2x. Berarti secara eksak hasil dari f aksen 2 sama dengan 4. Ya, ini memberikan kita koreksi atau galat sebesar 0,01. Seperti itu. Ya, ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan hampiran dari sebuah turunan. Ya, di sini kegunaannya adalah mungkin kita dihadapkan kepada suatu fungsi fx di mana secara eksak itu sulit untuk didapatkan, atau mungkin penghitungannya cukup rumit gitu ya. Anda bisa langsung menggunakan bentuk yang seperti ini. Oke ya. Ada cara lain untuk mendapatkan hampiran dari turunan sebuah fungsi, itu menggunakan ekspansi Taylor. Ya. Ekspansi Taylor ini bisa didapatkan dengan menggunakan fungsi fx di sekitar x sama dengan a, ya. Nah, jadi fx-nya itu disajikan dalam bentuk nilai x dan juga nilai a. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Fx sama dengan fa
ditambah F aksen A dikalikan X min A ditambah F double aksen A dibagi 2 faktorial dan seterusnya ya. Jadi sampai F turunan yang keberapa gitu ya dibagi dengan N faktorial dikalikan dengan X min A yang dipangkatkan dengan N. Nah, sekarang saya mau mensubstitusikan saja ya nilai X-nya dengan XI plus 1 dan A-nya dengan XI. Jadi permasalahannya cukup diganti dengan ekspansi Taylor dari fungsi f XI plus 1 di sekitar XI plus 1 sama dengan XI. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Sama saja dengan yang di atas, kita cukup mengganti X-nya dengan XI plus 1 dan setiap variabel A-nya dengan XI. Ya. Nah, dengan kita mendefinisikan ukuran langkah H ya sebesar H yang sama dengan XI plus 1 dikurang XI, maka bentuk yang ini tadi ya, yang bentuk kedua ini akan menjadi lebih sederhana seperti ini. Ya, jadi setiap XI plus 1 dikurang XI itu akan digantikan oleh H di sini ya. Nah, tujuannya apa? Seperti ini ya. Nah, kita coba bisa lihat dalam bentuk eh, yang melibatkan orde ya. Jadi di sini kalau kita melihat definisi orde itu hanyalah pengambilan ya, pengambilan sukunya. Jadi kalau misalnya dikatakan ekspansi Taylor pada fxi plus 1 di sekitar xi hingga orde 1, berarti kita cukup mengambil setiap bentuknya hanya sampai f aksen xi h pangkat 1 ya. Jadi nilai fxi plus 1 nanti akan dihampiri oleh fxi ditambah f aksen xi dikalikan h. Cukup sampai sini saja. Ya, dipotong jadinya. Ya, yang h kuadrat, h pangkat 3, dan seterusnya itu kita tidak ambil. Ya, karena kita cukup mengambil sampai orde 1. Kalau misalnya nanti diminta ekspansi Taylor hingga orde kedua, berarti kita mengambil sukunya sampai h kuadrat di sini. Ya. Nah, kenapa kita hanya mengambil orde 1 saja? Karena di sini yang mau ditampilkan hampirannya itu adalah F aksennya saja, ya. Jadi kita tidak menggunakan F double aksen, kita tidak menggunakan turunan ketiga dari fungsinya, cukup dengan turunan pertamanya saja, ya. Jadi fxi plus 1 akan dihampiri oleh fxi ditambah f aksen xi dikalikan h, ya. Nah, di sini dengan sedikit manipulasi aljabar ya akan didapatkan bahwa f aksen xi itu sama dengan fxi plus h dikurangi fxi dibagi dengan h, dan di sini ada tambahan OH ya, artinya orde ke H di situ. Jadi kalau orde ke H ya artinya terdapat suatu konstanta gitu ya, bisa saya katakan konstantanya C, sehingga OH-nya ini akan sama dengan C dikalikan dengan H seperti itu. Oke. Nah, kalau yang tadi itu disebut hampiran turunan, namanya beda maju ya. Jadi menggunakan indeks setelahnya yaitu XI plus 1. Jadi fxi plus 1 dikurangi fxi dibagi dengan H seperti itu. Ya. Nah, ada hampiran beda maju, ada hampiran beda mundur. Ya. Kalau hampiran beda mundur, kita di sini memanfaatkan fxi min 1. Jadi indeksnya mundur gitu ya. Kalau tadi kan xi, kalau maju berarti xi plus 1. Kalau yang mundur berarti kita menggunakan fxi min 1, dan di sini kita bisa lihat bahwa fxi min 1 akan sama dengan fxi dikurangi f aksen xi dikalikan h ditambah f double aksen xi dibagi 2 faktorial h kuadrat dan seterusnya. Ya. Kalau Anda bisa lihat di sini bentuk operasinya bergantian ya atau alternating. Ya, ada kurang tambah kurang tambah. Ini diakibatkan karena bentuk dari H-nya itu adalah
XI min 1 dikurangi dengan XI, ya, yang akan saya gantikan dengan min H di situ. Jadi XI min 1 dikurangi XI sama dengan min H. Nah, min H di sini kalau saya pangkatkan 1 jadi minus. Min H kalau saya pangkat 2 jadi plus H kuadrat. Ya, jadi yang pangkat ganjil akan bernilai min. Sementara yang pangkat genap akan bernilai plus. Seperti itu. Sama seperti yang tadi, ekspansi Taylor-nya itu kita ambil cukup sampai orde yang pertama. Ya, artinya fx-1 akan dihampiri oleh fxi dikurangi f aksen xi dikalikan h. Ya, hampiran beda mundur didapatkan sebagai berikut. Berarti f aksen xi akan bernilai sama dengan fxi dikurangi fxi min 1. Ya, berarti kan indeksnya mundur dari yang sebelumnya. Ini akan kita bagi dengan H di situ ya. Nah, ini sama seperti tadi ditambah dengan sesuatu yang dikalikan dengan H ya. Nah, kemudian ada juga hampiran beda pusat. Ini diperoleh dengan cara memanfaatkan eliminasi hasil ekspansi Taylor untuk fxi plus 1 dan fxi min 1 ya. Kalau tadi fxi plus 1 itu tandanya plus semua di situ ya. Kemudian kalau yang mundur alternating dia atau bergantian minus plus seperti itu. Nah, kalau di sini kita melakukan eliminasi fxi plus 1 dikurangi fxi min 1, Anda bisa perhatikan bahwa yang berpangkat genap di situ ya, itu akan habis semua ya. fxi-nya habis, yang h kuadratnya habis, h pangkat 4 habis, itu karena sama-sama positif dia tandanya ya. Yang di atas positif, yang di bawah juga positif. Jadi kalau misal dikurangi akan habis dia. Sementara yang berpangkat genap itu akan menjadi 2 kali lipatnya ya. Ini 2 kali lipat, ini 2 kali lipat ya. Anda bisa lihat di sini 2 kali lipat semua ya. Nah, artinya kalau kita bagi H semuanya di sini, kita bisa dapatkan hampiran beda pusat didapatkan sebagai F aksen XI akan dihampiri oleh fxi plus 1 dikurangi fxi min 1 dibagi dengan 2H. Ya, ini akan berorde OH kuadrat. Artinya terdapat nilai C gitu ya, konstanta C sehingga sama saja dengan ditambah atau dikurangi dengan C dikalikan H kuadrat. Seperti itu. Nah, secara lengkapnya di sini kita sudah melihat terdapat 3 cara untuk menghampiri F aksen. Ya, yang pertama ada hampiran beda maju. Kita memanfaatkan eh, indeks setelah I ya, jadi I plus 1. Kemudian semuanya dibagi dengan H. Untuk yang beda mundur, kita menggunakan indeks yang sebelumnya. Ya, kalau yang pusat, berarti kita memanfaatkan dua-duanya. Antara indeks yang maju dengan indeks yang mundur ya. XI plus 1 dengan XI min 1. Tetapi ini dibagi dengan 2H. Ya. Nah, dengan catatan di sini kita punya XI plus 1 dikurangi XI itu sama dengan H. Ya. Sama juga dengan ketika kita punya XI dikurangi dengan XI min 1. Seperti itu. Ya. Nah, kita mau coba lihat contoh soalnya seperti apa. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan hampiran dari F aksen 1 berdasarkan data di bawah ini dengan nilai hanya sama dengan 0,05 ya. Jadi terkadang permasalahan dalam menentukan hampiran turunan sebuah fungsi itu tidak selalu fungsinya kita ketahui wujudnya seperti apa. Ya, bisa saja eh, informasi yang kita terima itu berupa data seperti ini ya, pasangannya ya. X-nya sekian, fx-nya sekian. eh, X-nya sekian, fx-nya sekian, X-nya sekian, fx-nya sekian. Oke ya. Di sini kita diminta untuk mencari nilai f aksen 1. Oke. Jadi kalau misalnya hampiran beda maju, itu kita tambahkan saja 1
dengan H-nya 0,05. Ya, berarti indeks setelahnya. Ya, kalau yang sekarang 1, berarti yang setelahnya adalah 1,05. Oke, dikurangi dengan F1. Ya, karena tadi Fxi plus 1 dikurangi Fxi. Dibagi dengan 0,05. Oke, ini sama dengan 5,1 dikurangi 5,2 dibagi 0,05 sama dengan min 2. Ya, untuk yang mundur, di sini F aksen 1 akan dihampiri oleh F1 dikurangi indeks yang sebelumnya, yaitu 1 dikurangi 0,95. Ya, ini semua akan dibagi dengan 0,05. Oke, ketika kita mengetahui ada yang di tabel ya, F1 sama dengan 5,2, F0,95 sama dengan 5, ini dibagi dengan nilai H-nya, yaitu 0,05 sama dengan 4. Nah, kemudian untuk yang pusat, ya, berarti kita memanfaatkan indeks yang setelahnya dan juga sebelumnya, ya, dengan hanya 0,05, yaitu F1,05 dikurangi F0,95 dibagi dengan 2 dikalikan H tadi ya, formulanya. Ketika H-nya 0,05, berarti ini dibagi dengan 0,1. Jadi 5,1 dikurangi 5 dibagi 0,1 ini sama dengan 1. Ya. Berikut contoh ya untuk memberikan hampiran untuk ketiga metode, yaitu hampiran beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Oke. Demikian video untuk hampiran turunan, beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Untuk video selanjutnya kita masih membahas terkait hampiran turunan menggunakan ekstrapolasi Richardson. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.